Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fatma Lestari pada sesi penyimpanan dan inspeksi bahan kimia, yaitu pada tahapan penyimpanan bahan kimia kita akan bahas pada slide berikut ini. Ruang lingkup penyimpanan bahan kimia meliputi bagaimana sifat fisiknya, padatan, cairan atau gas, ukurannya kecil, sedang atau besar, lokasinya onshore atau offshore. Informasi yang diperlukan untuk penyimpanan bahan kimia dapat kita peroleh antara lain dari SDS. Informasi yang diperlukan adalah sebagai berikut. Fasilitas penyimpanan bahan kimia harus mentaati PP RI nomor 74 tahun 2001 tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun, termasuk tapi tidak terbatas pada tempat penyimpanan terlindung dari sinar matahari langsung, ventilasi yang cukup, adanya sistem penahan, papan nama tempat, simbol dan label, sistem penerangan explosion proof, alat penanggulangan tumpahan, alat pelindung diri, alat madam api, kotak P3K, eye wash shower dan body shower, tempat penyimpanan MSDS dan serta panel listrik ditempatkan di luar. Fasilitas penyimpanan bahan kimia juga menentukan tempatkan selalu drum-drum bahan kimia di atas tatakan drum atau drum ban. Pastikan selalu bahan kimia di atas tatakan drum yang ditempatkan di tempat terbuka harus ditutup dengan tutup plastik. Lakukan inspeksi secara rutin pada area penyimpanan bahan kimia. Fasilitas bahan kimia juga harus memiliki sistem pembendung tumpahan yang dipasang di sekeliling area penyimpanan. Semua bahan kimia harus disimpan dalam kontainer dari bahan yang cocok dengan bahan kimia tersebut. Kerapihan dan kebersihan juga bertujuan mengurangi kerusakan, kebocoran, dan risiko kebakaran. Perhatikan praktek-praktek berikut. Bahan mudah terbakar yang kosong juga harus dijauhkan. Semua akses jalan keluar harus selalu bebas dari hambatan. Lakukan review periodik bahan berbahaya di lokasi dan apabila sudah tidak terdapat bahan kimia di dalam database harus ditarik penggunaannya dan harus dilakukan audit. Selain itu, ketika bahan kimia datang dapat diidentifikasi dengan memeriksa surat pengangkutan, label yang tertera dan lembar data keselamatan. Sifat dari bahan kimia tersebut harus diperiksa dan sesuai dengan jumlah dan kondisinya. Harus segera langsung melaporkan pada pihak penyalur dan melakukan dan memasukkan pelaporannya ke sistem pelaporan. Berikut ini adalah contoh reaksi bahan kimia incompatible. Kelompok 1 tidak boleh berada bersama kelompok 2 karena akan menghasilkan senyawa berbahaya pada kolom ketiga. Contohnya adalah sianida tidak boleh berada bersama asam karena akan mengeluarkan asam sianida. Hipoklorit tidak boleh bersama asam karena akan menghasilkan senyawa berbahaya klor dan asam hipoklorit, dan contoh-contoh lainnya. Video berikut ini adalah incompatible chemicals, reaksi incompatible chemicals. Apa yang terjadi jika incompatible chemical bereaksi dan senyawa berbahaya apa saja yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai chemical risk assessment. Control banding approach adalah qualitative risk assessment. Konsepnya meliputi penentuan severity, probability, risk calculation, dan control. Tahapannya adalah sebagai berikut: penentuan severity dengan menentukan hazard group dan rating sebagai berikut. Dan kemudian penentuan probability mengikuti petunjuk berikut ini. Selanjutnya, chemical risk assessment process meliputi hal-hal sebagai berikut.
dan perhitungan risk calculation. Hierarki pengendalian bahaya juga diterapkan pada pengendalian, yaitu meliputi eliminasi atau substitusi, engineering controls, administrative controls, dan PPE. Safe chemical handling. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana penggunaan bahan kimia secara selamat yang meliputi pada saat transportasi dan penggunaan. Saksikan video kecelakaan pada tempat penyimpanan dan penggunaan bahan kimia pada link berikut. Ruang lingkup penanganan bahan kimia meliputi pencampuran, pengadukan, pemanasan, pemindahan, transportasi, dan manual handling. Juga bergantung pada sifat fisiknya, padatan cairan ataupun gas, ukurannya kecil, sedang, atau besar, dan lokasinya onshore atau offshore. Sebelum menggunakan bahan kimia berbahaya, lakukan briefing atau toolbox meeting yang memasukkan poin-poin penting sebagai berikut: bagaimana bahan kimia berbahaya harus diangkut, disimpan, dan digunakan, bagaimana menghandlenya, serta salinan dari MSDS harus dilampirkan. Selalu waspada, dan personil harus membaca MSDS dan menyebutkan atau mengetahui letak safety shower atau eye wash. Jangan bersenda gurau ataupun guyon atau tindakan lain yang berbahaya. Semua peringatan dan prosedur yang berkaitan dengan penyimpanan pembuangan bahan kimia harus diikuti. Jangan mencoba menangani atau mengangkut bahan kimia kecuali bila Anda sudah mendapatkan training yang tepat untuk melakukannya. Lakukan role play toolbox meeting sebelum bekerja dengan bahan kimia. Ambil SDS bahan kimia, lakukan toolbox meeting. Selanjutnya adalah mengenai pakaian pelindung bahan kimia. NIOSH merekomendasikan beberapa pakaian pelindung bahan kimia pada website berikut. Bahan kimia apa yang akan digunakan dan rekomendasi untuk pakaian pelindung bahan kimianya disebutkan. Untuk pemilihan sarung tangan, ada sebuah chemical resistance guide yang dapat digunakan melakukan pemilihan. Gunakan yang menggunakan warna hijau yang berarti baik untuk digunakan terhadap bahan kimia tersebut dan hindari yang berwarna merah. Diskusikan pemilihan pakaian pelindung dan sarung tangan beberapa bahan kimia. Gunakan informasi dari website NIOSH dan ANSEL. Saksikan video untuk safe chemical handling sebagai berikut: safe handling of liquid solvent dan safe handling of gas cylinder. Selamat menyaksikan. Are you planning to transport gas cylinders? First, ensure that your vehicle is suitable. An open vehicle such as a utility provides the best ventilation. Ventilation is the key to reducing the risk of fire or explosion. Always double check to ensure cylinder valves have been properly closed and leak checked prior to transport. Equipment such as regulators, hoses and torches must be depressurized and disconnected. Ensure flammable gas cylinders are in an upright position and restrained properly prior to transport. Never transport flammable gas cylinders lying down. Ensure gas cylinders are removed from the vehicle as soon as you reach your destination. They should not be stored or left in an enclosed vehicle overnight or for long periods of time without being placed in an approved vented gas cylinder cabinet. BOC recommends that customers avoid transportation of all gas cylinders in enclosed vehicles. If you have an enclosed vehicle, please consider having your cylinders delivered or having an approved vented gas cylinder cabinet fitted to your vehicle. Working with gas is as easy as BOC. Come and see us in store or check us out online. Dengan demikian selesai sudah sesi chemical safety atau manajemen keselamatan bahan kimia. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Terima kasih.